Apa hukumnya cari-cari kesalahan orang? Apa hukumnya? Cari-cari kesalahan orang itu hukumnya apa? Gibah. Ya, itu gunjing dan bahkan termasuk namimah, fitnah. Dan hari ini banyak orang anggapnya itu ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Baik, nah, kita ambil malam ini risalah, ini kumpulan risalah jawahir dari beberapa wali-wali kutub, ya, diambil dari kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah inda aqtabis sadatus sufiyyah islaman wa imanan wa ihsanan min mawsu'ati jawaril bihar fi fadail Nabi al-Mukhtar al-Arif billahi Syekh Yusuf Nabhani. Lalu diringkas-ringkas lagi oleh muhakkik kitab ini Dr. Asim Ibrahim Kayali, mursyid Syaziliyah, ya. Dia mursyid plus peneliti. Nah, coba perhatikan, ya. Menjelaskan satu ayat. Ini menjelaskan satu ayat yang kita sering dengar pas maulid ataupun di luar maulid. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi ini kita ma'rifatun Nabi, mengenal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya ayat 107 bunyinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. إلى حضرة المحمدية سيدنا أحمد سيدنا محمد وإلى الأمير عبد القادر الجزائري الحسني وإلى يوسف النبهاني وأصولهم وفروعهم ومجيزين ومجيزكم الفاتحة. بسم الله. يا نسين صراط قرمور بالله ولا الضالين آمين. قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِفِ. Ini diambil dari kitab Al-Mawaqif. Mawaqif ini station rohani, kira-kira gitu. Sampailah diambil pada bab Mawqif ke-89. Nanti cari, ya, kitabnya Al-Mawaqif, nanti Buya Yunal boleh dicari kitabnya Al-Mawaqif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani. Beliau zuriat Sayyidina Al-Hasan. Ini nonton itu penonton ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba ikuti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, melepas. Arsala bisa arti mengutus, bisa arti melepas. Rih mursalah artinya angin lepas, angin yang berhembus. Arsalnaka, tidaklah kami hembuskan kamu, kami lepaskan kamu, kami utus kamu, engkau hai Muhammad, illa, kecuali, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam itu kalau di kitab, ya, yang tertulis di kitab nih, alam hudus, alam
ciptaan itu ada 18.000. Di tubuh kita ada miniaturnya semua. Coba, punya alam pandangan, itu alam sendiri. Alam pendengaran, alam lisan, alam makna, ada darah, ada alam darah, itu ajaib sekali. Mengenal darah itu luar biasa. Jadi orang kalau kenal darah itu apa, darah itu suatu alam yang sangat unik dan ternyata di situ ada sirrul hayah. Ada sir hayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada daging, daging itu juga unik lagi. Ya, satu tetes darah itu ya, itu satu alam yang sangat rumit. Maka di dalam diri kita ada miniatur yang baru ketangkap oleh ulama. Sebelumnya 18.000 alam kecil, tapi dia besar. Ini miniatur alam, maka kita disebut al-alam as-saghir. Apa sebutan manusia? Jadi antum ini sebutan lainnya di ilmu ma'rifat apa? Alam kecil. Semua yang di alam ada di kita. Ada tumbuhan di alam, coba rambutnya tumbuh nggak? Tapi pohon itu ada batas tumbuhnya atau dia tumbuh terus? Ada batasnya, makanya rambut kita tumbuhnya segitu aja. Coba kalau ini tumbuh terus, coba gigi tumbuh lagi nggak? Berhenti deh segitu. Coba kalau tiap minggu kita harus potong kuku dan gigi. Ya, kan repot. Paling kumis tumbuh ya. Tapi segitu-gitu aja. Apalagi yang tumbuh? Tubuh kita ini kan tumbuh ke atas, tapi dia berhenti. Itu maka disebut dalam diri kita ini ada nabat. Ada ruh nabati. Ada ruh spirit yang tumbuh. Maka karena dia tumbuh, dia mesti ada air. Airnya mesti lebih dominan dari yang lain. Ya, jadi nggak boleh kekurangan air. Dan semua kita tercipta dari air. Ada yang dari emas nggak? Apa dari kuningan gitu? Dari tembaga gitu? Ada? Kalau ya saya ambil dikit ininya kukunya biar kita jual. Nggak usah lagi nambang emas kan? Cukup kuku-kuku dia kita kumpulin, jual jadi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini hina sekali, ya, nggak ada mulia-mulianya tubuh kita ini. Cuma dalam kehinaan tubuh ini ada skenario dan boleh disebut teknologi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini orang buat robot ya, cantik-cantik, pas dipegang lah robot. Pas dicopot ini mukanya serem. Kayak tengkorak tapi tengkorak besi. Gak bisa, nih kalian nih indah wajahnya gak bisa diwakili dengan topeng-topeng apapun, termasuk tampannya laki-laki nih. Walaupun tampannya orang Indonesia ini kayak nampan. Ya, tapi gak bisa diapa-apain ini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. I'lam annahu laysa al-murad min irsalihi rahmatan lil alamin huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu zuhur jismihi syarif tabi'i faqat. Nih perhatikan. Ini bukan bab akidah, nih saya luruskan ya. Disclaimer kira-kira gitu. Ini bukan bab akidah, ini bab keilmuan kemakrifatan. Orang enggak sepakat enggak apa-apa. Yang enggak sepakat sama dia kan juga banyak kan dari dulu. Yang mengatakan dia ini sesat dari dulu kan juga ada. Ya, siapa yang bikin yang katakan sesat dia nggak ngerti dia. Nabi Muhammad aja dituduh sesat, apalagi kita-kita ini. Standar aja. Dan perhatiin, sesat itu bukan karena perbedaan fikih. Tapi perbedaan akidah. Ya. Bukan urusan perbedaan ikhtilaful ara' fiqhiyah, tapi ikhtilaf fi usuluddin. 3 hal, 1 keyakinan kepada Allah, yang kedua nubuat, bahwa dia meyakini ada Nabi Muhammad, ada Nabi muncul, Allah utus setelah Nabi Muhammad, dan yang ketiga sam'iyat, apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran tentang alam gaib atau tentang akhir zaman, kiamat, lalu dia ingkar.
Mukhalafah, mengingkari 3 hal ini baru disebut dolal kufur. Di luar itu jangan sebut itu sesat. Ya, urusan apa kek, urusan ikhtilaf cara ibadah kek, cara muamalat kek, ya, biasa aja, kita nggak usah terjebak. Termasuk thariqah, ya, thariqah bukan juga fikih mazhab itu sudah luas. Fikih thariqah itu lebih luas lagi. Mazhab cuma 4, thariqah ada berapa? Yang diakui Indonesia 40 sekian. Tapi kalau di Mesir kan lebih dari 100. Kalau di daftar aneh ada 300. Daftar aneh nih. 300 thariqah. Dan menurut kita semuanya mu'tabarah. Cuma sekarang ada berhala namanya berhala mu'tabarah. Ya. Dulu thariqah Tijani, Idrisi sempat tidak dianggap mu'tabarah. Tapi alhamdulillah belakangan disebut mu'tabarah. Tapi kita nggak adil. Giliran orang Arab jumpa Nabi, kita sebut mu'tabarah. Bernamalah Thariqat Idrisiyah, Tijaniyah. Giliran ada Syekh Abdul Majid, dia dapat sir rohaniyah, lalu buat sholawat wahidiyah, disebut gak mu'tabarah. Ya, nggak adil kan? Ya, karena kita ini terlalu Arab minded, Arab sentris. Kalau dari Arab, kayaknya bener. Ente nggak tahu Abu Jahal itu orang Arab. Ya? Udah pernah tinggal di Arab nggak? Ngeri orang Arab. Pantesan Rasulullah itu tinggal di Arab dan diutus di Arab, bukan di Jawa. Kalau di Jawa mungkin Nabi pagi-pagi mungkin ngopi-ngopi lagi santai ngaji maripat aja tuh Nabi tuh, nggak usah dakwah berat-berat, nggak usah diusir-usir. Cukup tampilin sedikit hal yang ajaib ya langsung orang terima. Karena di Jawa Timur dulu ada ponari ya, cuma bawa batu langsung dikultuskan. Nabi air keluar di tangannya, coba gula dibelan. Bisa menceritakan hal-hal yang orang nggak bisa ceritakan. Nabi bilang, nih bukti saya Isra tadi lewat, ada kafilah lagi nyampe di Tan'im, dia akan masuk ke Mekah setelah maghrib. Benar, setelah maghrib masuk. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Malaikat lagi main petasan kata temanku. Jadi irsal Nabi diutus ini tidak hanya seperti yang diyakini sebagian ahli kalam dan sebagian besar kelompok Wahabi atau sebagian besar kelompok empiris yang masuk ke dalam ajaran-ajaran keislaman. Ini sekarang keajaran Islam ini sudah diempiriskan oleh orang. Akhirnya kalau ada pengalaman rohani disebut halu. Kitab ini halu semua nih min awali ila akhirih. Al-Quran berapa tuh bagian halunya? Hadis Nabi berapa bagian tuh halunya? Loh itu kan Nabi. Lah, justru karena Nabi nyontohin, maka itu bukan halu. Ya toh? Karena ada contohnya dari Nabi. Nabi itu sholat, di belakangnya 124.000 Nabi sudah meninggal, lalu mereka jadi imam, jadi makmumnya Nabi. Itu dalil orang yang meninggal bisa jadi makmum. Itu dalil itu, Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah itu halu? Nabi Muhammad lewatin Nabi Musa terus ngintip. Wih, Nabi Musa lagi sholat ala kathifil ahmar. Ya. Apakah itu halu? Itulah dalil bahwa pengalaman rohani yang disebut oleh Imam Ghazali. Orang kalau sudah kesingkap zauqiyahnya, mereka akan menyaksikan arwah-arwah yang para nabi, para wali, malaikat. Itu Ghazali ngomong lebih dari satu kitab. Salah satu yang fenomenal, Kimya Sa'adah dan Al-Munqiz Minad Dhalal. Itu katanya ikut manhaj Imam Ghazali, tapi tidak percaya beginian. Ya, nggak usah jadi pengurus Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah lah ente ya. Makanya kita tidak terlalu tertarik ikut-ikutan jadi pengurus-pengurus. Kita nggak usah jadi pengurus Jam'iyah. Kita praktisi Thariqah. Ya. Jadi antum nggak usah nanya kenapa Buya Aldo nih belum beres-beres juga nih Dewan Thariqah. Sabar, terus juga ada ya. Dewan Thariqah ini sudah lama, cuma kita nggak penting bagi kita simbol-simbol itu, yang penting amaliyahnya. Sayyidina Muhammad tidaklah diutus
kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, ya. Ini perhatiin, mahwal alam, kullu ma siwallah fahuwa alam. Selain Allah itu alam. Ini sudah bisa dicoret nih. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu nih. Apa itu alam? Request ya, pakai Latin ya. Betul. Apa itu alam? Alam itu nih kasih bahasa Arabnya dulu. Kullu ma siwallah. Udah bisa bahasa Arabnya belum? Gak usah dikasih baris seperti ya. Coba ikuti. Kullu ma, segala, kullu, segala, ma, apa yang ada, siwallah, selain Allah. Oke. Di Quran, alam itu dibagi dua. Lahul khalqu wal amru. Maka alam ini disebut di Quran ada alam lahul khalqu, alam khalqiyah. Khalqiyah ini atau khulqiyah, alam ciptaan, baharu. Maka dia berawal. Tapi ada yang misteri rahasia Allah. Disebut alamul amriyah. Khalqiyah itu apa ya? Manusia, tubuh manusia, gunung, segala macam, ini turun-turunannya. Setiap ayat khalaqas samawati, langit, bumi, aras, itu khalqiyah. Tapi kita punya ruh. Ini punya ruh semua kan nih? Apa kata Allah? Kul ar-ruhu min amr rabbi. Ruh itu min amr. Maka kalau ini adalah alam empirik, alam empirik ya, alam-alam nyata. Kalau ini ruh. Kalau khalqiyah baharu, dicipta. Amriyah apa? Rahasia. Maka di Quran disebut ruh itu dihembus, bukan dicipta, karena dia rahasia. Maka mengatakan bahwa ruh itu dihembus rahasia, itu adalah Qur'ani. Yang mengatakan ruh itu dicipta, itu kita husnuzon. Mungkin yang dimaksud ruh itu adalah nafs, jiwa. Kalau Allah menyebut ruh itu amriyah. Ngikutin Quran apa ngikutin pandangan ahli kalam? Ayo. Quran bilang ruh itu min amri rabbi. Bukan khalqi. Rahasia Rabbku. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembus, maka dia nafkhiyah. Disebut istilah lainnya apa? Nafkhiyah. Hembusan. Kalau ini huduthiyah. Apa arti huduthiyah? Dibarukan, berubah-ubah. Perhatiin, dulu saya mengira alam itu mesti baru, Yunal. Gitu dah Mursal. Dulu kita ngira alam itu mesti baru dulu. Pas ngaji kita kitab akidah ke beberapa masyaikh Ahlus Sunnah, dia bilang, la, al-alam kullu ma siwallah, wa laysa kullu alam hadis. Wa fihi alam ghair hadis, lakinnahu ghair khaliq. Ada alam yang dia bukan baru, tapi dia bukan juga khalik, bukan pencipta. Tapi dia bukan setara dengan pencipta. Dia marhalah setelah itu. Maka tidak disebut ini menyekutukan ada sesuatu wujud bersama Allah, tidak. Nah ini bab kemakrifatan. Tapi sebenarnya basicnya Quran. Ingkar bab ini justru itulah yang menyimpang. Tapi hari ini dibalik karena orang belajar akidah Ahlus Sunnah, tapi minjam filsafat Aristoteles. Mantiknya mantik Aristo. Pakai filsafat, mantik namanya mantik pilih. Jika nggak begini, begitu. Kalau roh itu tidak dicipta, berarti pencipta dong. Itu logika Aristo yang tidak tepat dipakai untuk pertanyaan ini. Karena ini bagian dari pengecualian. Ada babnya di Quran. Oke? Jadi kalau ada orang ngotot mengatakan ini bab sesat dan tidak sesat, ente nggak paham, ini bukan bab itu.
Justru ente yang sesat. Memakai filsafat Aristoteles untuk menghukumi ayat yang sudah tabit mutawatir qat'i. Ya, kita nggak anti filsafat Aristo, itu makanan kita. Baca teks kita pakai filsafat. Tapi bab begini nggak pakai filsafat. Filsafat untuk baca bagian ilmu akliyat. Ini untuk membaca bab ma'rifat. Beda, oke? Gimana, nyambung? Malam-malam Ramadan ngaji beginian ya. Sudah mulai serius ini ya. Khalqiyah turunannya apa? Tubuh manusia, tubuh zahir, alam zahir. Ya. Kalau turunannya ruh apa? Tubuh, coba. Tubuh kalau nggak ada ruh bisa mendengar, bisa melihat gak? Maka turunannya apa di sini? Penglihatan. Pendengaran. Mana tulisannya lebih ngeri dari tulisan dokter. Dokter. Apalagi pengetahuan, ilmu. Kemampuan, kuasa, kudrat ya. Punya keinginan nggak? Ya, iradah ya. Kemauan. Apalagi bisa ngomong nggak? Berarti kalam. Tuh, berapa tuh? Kurang berapa tuh? Kayaknya kurang 1 ya. Apalagi kurang Bu Yunal? Nah, hayat. Nah, ini pada hidup nggak? Hayat. Hidup. Ini itulah jeroannya ruh. Itulah yang ditiupkan ke tubuh. Oke? Paham? Ya? Itulah rahasia Allah. Makanya kalau orang mimpi masih bisa dengar. Kenapa? Yang ketutup cuma tubuh zahirnya, penglihatannya nggak ketutup. Kalau zikir bisa diperjalankan rohaninya, ya. Ini kan sudah banyak yang mengalami pengalaman rohani ini, ya. Oh, ada yang nggak bisa ngalamin, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa nyebut nama Allah di kolbu. Berarti ada hayat di dalamnya, ada kalam di dalamnya. Lisan nggak nyebut nama Allah di kolbunya, nyebut Allah, 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 Allah. Betul nggak? Nikmat nggak tuh? Tuh. Jadi nggak mesti antum melihat, maka kasyaf itu ada kasyaf melihat, ada kasyaf pendengaran, ada kasyaf hayat, ada kasyaf ilmu, ada kasyaf kudrat, ada kasyaf iradat, ada kasyaf kalam. 7 kasyaf. Ada yang dikasih lihat, ada yang dikasih dengar suara, ada yang dikasih rasa hidup di mana. Ada yang dalam mimpi dia merasa dia sadar lagi mimpi, masuk lagi mimpi yang baru, pindah lagi mimpi yang baru. Ada yang ngalamin nggak? Ya, ada yang dejavu kalau lagi sadar. Ya, ada yang diberi kuasa. Ya. Coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan 1, 2, 3. Itu kalau orang mati bisa nggak? Kenapa? Nggak ada ruhnya. Kenapa bisa ngangkat? Karena ruh, salah satu fasilitas ruh adalah kuasa. Oke? Alhamdulillah. Nyambung? Sederhana tuh ilmu-ilmu yang biasa kita dengar selama ini, tapi nggak dikonek-konekin gitu. Jika tubuh ini adalah alam kecil, dia ada penglihatan, pendengaran, hidup, ilmu, kudrat, dan semuanya itu. Maka alam zahir, alam semesta ini juga ada ruhnya, tapi tidak lengkap. Kenapa? Ada perangkat ruh satu lagi di sini, yaitu akal. Kalau ini disebut sifat. Sebutnya apa? Sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Di luar kita tidak dibeli akal yang disebut akal mustafid. Apa namanya? Mereka hanya diberi akal insting. Hewan diberi akal insting.
akal tabi'i. Apa sebutannya? Akal tabi'i. Maka semua alam ini dapat akal, tapi hanya akal tabi'i, tapi bukan akal. Wow, apa itu? Wah, antum ini ternyata masih pakai yang free-freean. Ya, kayak nggak ada duit aja ya. Emang nggak ada ya. Akal apa yang ada pada manusia? Akal mustafid. Akal itulah yang disebut natiq. Apa turunannya? Natik. Natik ini yang terjemahan ini sekarang logis. Yang berbicara, yang mengerti, yang berpikir. Maka disebutlah manusia itu hayawanun natik. Itu terjemahannya clear tuh, hewan natik. Bukan hewan. Hayawan sesuatu yang hidup dan dia natik. Dia punya akal berpikir. Bukan hewan. Hayawan, apa arti hayawan? Syai' hay. Sesuatu yang hidup. Nyambung? Oke. Alam semesta ini juga hayawan hidup. Tapi ada hidupnya. Ini alam zahir ini ada, kita turunkan ya. Ada yang, ini di luar jin malaikat. Ada yang dia bergerak, mutaharrik. Kita sebut binatang. Ya. Binatang. Tapi dalam bahasa kita sering sebut ini hewan. Terus ada yang jamat. Apa arti jamat? Jamat ini kalau diterjemah apa Bu Yayana? Bukan benda mati, itu salah. Itu kesalahan belajar biologi di masa SD, SMP. Benda mati gitu, keliru itu. Benda jamit, apa arti jamit? Lawan dari bergerak apa? Diam. Benda yang diam. Secara kasat, itu kalau ini diambil satu, dilihat dengan alat tertentu, dia kelihatan ada elektromagnetik yang sedang bergerak. Kalau enggak, dia hancur. Ya. Jamat, ya, diam. Oke. Tapi semuanya ini dapat akal, tapi akalnya tabi'i. Akal yang ada di jamat ini tabi'i. Oke. Kalau yang di binatang kita sebut insting. Apa insting bahasa Arabnya Bu Yaino? Gitulah ya. Ya akal reptilia apalah namanya. Itu sebabnya semua di alam waktu Nabi lewat baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Marartu bihajarin bimakkata fasallama alayya faqala assalamu alayka ya Nabi Allah. Aku melewati bukit-bukit di Mekah yang ada gunung-gunung. Ini hadis ada di Sahih Muslim sebagian. Lalu aku dengar ada yang baca salam. Di kanan gak ada orang, ternyata batu. Berarti si batu dia hanya diam, tapi dia punya akal tabi'i. Namun akal tabi'i ini gak bisa di-upgrade. Tabi'i itu nature, akar natural, akal bawaan. Kalau manusia akalnya apa? Mustafid. Apa arti mustafid? Mustafid itu yang bisa menyerap. Dari siapa dia menyerap? Dari al-aqal al-fa'al atau al-aqal al-awwal. Jadi akal itu, akal kita ini akal apa namanya tadi? Oke, akal mustafid ini kalau diterjemah tadi apa? Yang menyerap, apa bahasa kerennya tuh? Receiver, bukan? Hah? Absorb. Ngeri kali istilah ente. Ya udah pakai bahasa Arab aja deh. Mustafid. Mustafid ini bisa pakai dal, mengambil faedah, bisa pakai do, mustafid. Ya, bisa mengambil limpahan.
Akal mustafid ini ada di kita yang disebut hayawanun nautik. Dia mengambil terkoneksi kepada akal fa'al. Akal fa'al ini akal aktif. Kalau Imam Ghazali bilang fa'al ini seperti Jibril. Kalau saya tambahkan Jibril di kalangan malaikat dan para nabi di kalangan manusia. Ya. Maka setiap nabi itu akalnya akal fa'al. Dan akal fa'al yang paling tinggi maka disebut al-akal awal, ya. Al-akal al-awal, itulah Sayyidina Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jibril aja ngambil dari Nabi. Nabi Khidir tuh akal fa'al di otaknya. Akal ini akal apa? Akal nakal. Akal fa'al, akal aktif. Inilah yang disebut istifad, istighraq, rabithah, muallimi, muhadatsah khidriyah. Ini dia. Nyambungin akliyah kita kepada akliyah Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak mengerti Nabi itu hakikatnya kayak gimana, maka kita berjumpa mursyid. Koneksikan diri kita dengan mursyid, itu namanya rabithah atau wasilah. Ada namanya muhadatsah qadiriyah atau disebut dalam majelis itu muallimi, ya. Bahasa kitabnya ini mustafid, ya. Kira-kira begitu. Barulah akal mustafid ini karena dia sekolah, ya. Ini sama-sama dapat nih, dapat. Anak usuluddin dengan dirosat Islamiyah itu beda mengulangnya. Ketika ngomong beda. Anak IKI beda lagi, PT IKI beda lagi. Jurusan nukril ntar beda lagi. Ya, beda. Jadi ketika diserap kosakata di sini itu akan menjadi anugerah plus menjadi masalah. Kira-kira kalau begitu Nabi al-ummi itu maknanya apa? Jadi Nabi itu apa sebutannya? Ntar dulu yang di atas. Akal al-awwal. Boleh juga disebut al-ummi. Apa al-ummi? Ummul ulum. Induk semua ilmu. Atau bahasa hadisnya Madinatul ilmi. Madinatul ilmi. Nyambung. Maka kalau disebut sholawat ummi, itu bukan sholawat Nabi nggak bisa baca tulis. Tapi maksudnya Nabi, kita nggak nolak ada sejarah itu, Nabi nggak sekolah, iya. Nggak sekolah di UIN kok Nabi. Nggak sekolah juga di pesantren di Jawa, di Tarbiyah Islamiyah, Canduang, nggak ada. Nabi nggak belajar nahwu shorof, tapi semua nahwu shorof dari lisan beliau. Nabi nggak belajar fikih, tapi semua fikih dari beliau. Nabi nggak belajar kalam, Nabi nggak belajar siasah, tapi semua ilmu itu tumbuh dari beliau. Ini yang disebut ummi. Paham? Ya, ini belum masuk kitabnya nih, ini baru segini. Jadi kalau ada sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi, Nabi sang induk semua pengetahuan. Koneksikan hati kita ke situ. Nanti baru berlimpah-limpah itu ilmunya. Ya, jadi kenapa ilmunya ahli fikih itu mentok? Karena ente sombong dengan kitab ente. Ahli nahwu shorof sombong kalau ada orang baca kitab dicari-cari kesalahan. Nggak merasakan isi hatinya orang. Ahli kalam sibuk cari ini, kalau sesat ini, ya. Nanti kalau ente masuk jatman, ente sibuk cari ini, torikot tidak mutabarah, torikot mutabarah. Kayaknya ilmu segitu doang. Ilmu itu luas ya akhi. Hadzal ilm wasi' wa rahmatullah wasi'ah. Dan Allah itu bukan marah dulu. Gimana? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah lebih dulu daripada ghadabnya. Apa hukumnya cari-cari kesalahan orang? Apa hukumnya?
Cari-cari kesalahan orang itu hukumnya apa? Gibah. Ya. Itu gunjing dan bahkan termasuk namimah, fitnah. Dan hari ini banyak orang anggapnya itu ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Di luar kita nih banyak orang-orang yang kemudian banyak pengetahuan cuma karena label tidak mau tabarah. Saya sedih melihat beberapa torikoh lokal yang rohani wali kutub ini sudah jumpa rohani Nabi di tubuh sesat. Di Malaysia itu ada Abdullah Suhaimi. Dia lagi zikir di Ka'bah, tiba-tiba dia berjumpa secara yaqzah dengan rohani Rasulullah, diijazahkan aurat, disebut aurat Muhammadiyah. Itu bukan hal baru, di kitab ini bejibun dan mutawatir. Lebih dari 10 ulama setiap masa mengalami hal itu. Dan itu dijamin dengan kalam Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq fasayarani yaqzah, lewat kedua. Yang jumpa aku dalam mimpi akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Itu mereka kan sering jumpa Nabi. Maka jumpa dalam keadaan jaga. Di Timur Tengah sana ada tarekat Idrisiyah. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, kata dia, aku jumpa dengan Nabi Khidir, lalu menalkinkan aku. Di sampingnya ada Rasul. Setelah diamalkan berapa lama, lalu Rasul langsung mentalkin aku. Nabi jaraknya dengan beliau sudah 12 abad. Ente percaya? Nggak percaya juga nggak apa-apa, ini kan bukan bab kepercayaan. Ini bukan bab iman, ini bab ma'rifat. Maka saya menghimbau kepada mufti-mufti yang sudah terbelanjur mengatakan tarekat Idrisiyah, Tijaniyah, Wahidiyah, Siddiqiyah, apakah namanya itu? Karena mereka meyakini ada mursyidnya jumpa Nabi sesat. Enggak, itu bukan sesat. Kita bisa adu, ya. Semua guru ente semua di jamiah, semua masyaikh ahli sanad bersanad ke Yasin Al-Fadani. Saya Yasin sama Nabi Khidir tuh sering jumpa. Dan dia mengeluarkan satu riwayat di kitab musalsalatnya, musalsal salaman dengan Nabi Khidir. Jadi beliau ngambil dari gurunya ngambil dari Muhammad alias Sanusi daripada Syed Ahmad bin Idris al-Idrisi, beliau dari Syed Ahmad bin Idris al-Idrisi. Sebenarnya ini malu-malu aja. Syekh Yasin kan langsung juga jumpa sendiri. Cuma dia kan ahli hadis. Dia menyembunyikan. Harusnya dibuat sendiri aja. Saya langsung disalamin Nabi Khidir gitu bisa. Itulah tawaduknya para muhaddisin dulu itu. Tapi ini zaman sudah nggak mungkin lagi kita sok-sok tawadu lagi nih, ya. Orang sudah keburu menyesatkannya. Kita wajib menjelaskan keilmuannya. Orang menyesatkan kan nggak tahu ilmunya. Fatwa-fatwa hari ini banyak muncul bukan karena al-ma'rifat bihi, al-ilmu bihi, tapi karena al-jahlu bihi. Ya. Karena tasawurnya nggak oke, kan kita sebelum berfatwa, kita harus kuasai dulu nih materinya, apa ini materinya. Bukan dari laporan 1-2 orang aliran kelompok ini. Ya. Nah, jadi saya agak kecewa dengan beberapa mufti-mufti, ulama-ulama, komisi fatwa yang sibuk memfatwakan sesat. Kayak ente paling benar aja ya. Taruhan kita nanti di akhirat. Ya. Siapa yang benar nanti? Kita lihatlah orang yang ente sesat-sesatkan itu. Kita nantang mereka, ya. Mereka sesatkan tarekat Idrisiyah, mereka sesatkan tarekat Tijani, mereka sesatkan tarekat Wahidiyah. Nanti kita lihat siapa yang sebut nama Nabi nangis. Itu orang yang disebut tidak mutabarah tadi. Dan antum kan sering dengar kan ada syair apa? Ciri-ciri ya ayyuhal mustaqin. Ya. Gimana lafaznya? Nah, ciri-ciri muhib, pencinta Nabi, perindu Nabi, ya. Jika disebut namanya tesilu dumu. Sebut namanya ini mengalir nih air mata, rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu sama anak kita aja kita nangis. Aneh rindu sama anak, aneh ini nangis. Rindu sama ayah ibu kita nangis. Gimana kita kalau rindu sama Nabi Muhammad SAW? Rindu guru kita nih kita nangis. Jadi terjadilah dulu jumpa orang Wahidiyah, satu orang torikot yang mu'tabaroh. Disebut nama Nabi, yang torikot itu sebegini aja. Yang Wahidiyah ini nangis deh.
Sebut nama Nabi dia bergetar, dia rindu Nabi Muhammad SAW. Saya mikir ini mana yang mau tabar ini ya. Yang ono apa ini? Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oke, sudah nyambung ya? Udah beres berarti? Entar dulu ya, Rahmat baru datang ya. Ini karena baru datang jadi kita lanjutin lagi. Huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam, jauh dari Jati Keramat. Itu perjuangannya ketemu harimau 7 kali kata orang kampung dulu tuh. Ya. Irsaluhu min haitsu zuhur jismihi syarif. Nabi itu diutus itu bukan hanya sifatnya nature, fisik, empirik. Nah, perhatiin. Hari ini banyak orang nerjemahin buku-buku biografi Sayyidina Muhammad yang ditulis sallallahu alaihi wasallam oleh orang barat yang orientalisme. Tapi antum perhatiin, mereka hanya nulis Nabi Muhammad SAW bab empirik. Ya, perhatiin, ayat yang antum semua dah hafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ciri-ciri pertamanya, dia beriman kepada yang tidak empiris, yang gaib. Berarti apa? Membicarakan Nabi harus lengkap, harus ada yang zahirnya, harus ada yang ghaibiyahnya. Gaib itu bahasa Arab disebut huwa, anta itu kan mukhatab, orang kedua. Huwa, orang ketiga, disebut gaib. Maka zikir hu itu zikir al-ghaib al-akbar. Apa nama lain dari huwa? Hu Allah, kan zikir gitu sama Buyal tadi ya. Hu itu disebut al-ghaib al-akbar. Gaib yang agung paling besar. Itu huwa. Jadi kalau zikir hu itu ada akbar loh di situ, hati-hati loh. Ada sesuatu yang kenapa dia gaib? Karena antum masuk ke alam empiris, alam tubuh. Coba dipejam matanya, tulikan telinga naturalnya, nanti alamiahnya, aktifkan tadi ruh tadi yang punya sifat ma'anawiyah. Ini bukan ma'anawiyahnya Allah ya, ini ma'anawiyah insani. Mendengar, melihat, merasakan, hidup. Nanti baru terasa tuh getaran-getarannya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang merasakan nikmat zikirhu ya. Benar nggak? Jadi kira-kira bid'ah nggak? Bid'ah, bapak ente. Suka-suka ngomong bid'ah ya. Wa in qala bihi jumhurul mufassirin wa ammatihim. Meskipun wa ammatuhum ya. Meskipun sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi hanya diutus secara tabi'i. Ahli tafsir itu yang tadi, yang depan, kelompok pertama. Ya, jadi berapa kelompok tadi? 4. Itu kelompok pertama. Jadi bisa jadi berbeda, karena perbedaan knowledge, bukan perbedaan akidah. Perbedaan ini bukan perbedaan akidah. Sama dengan thariqat mutabarah, tidak mutabarah, bukan bab akidah. Dia cuma bab riyadah, bab mujahadah, dan bab istimdad ruhnya. فَإِنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ غَيْرَ عَامِلْ رَحْمَةِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ. Karena ia dari sisi ini tidaklah amir rahmah li jamil alamin. Kalau hanya fisik saja, maka Nabi tidak lengkap rahmatnya sebagai alam semesta. Berarti rahmatnya hanya untuk akhir zaman. Ya, dan hanya seumuran dari umur pertama sampai 60. Lain nama kelompok sebelah tuh ya. Yang juga kita cita-cita sama kita menunggu khilafah. Tapi khilafah versi dia, apa kata dia ya? Masih ingat gak? Nabi Muhammad tidak dapat mewujudkan rahmat sebelum dia meninggal.
Setelah dia meninggal, umur 25, umur 40, bahkan ketika di Mekah sudah diangkat jadi nabi, tidak dapat mewujudkan rahmah. Ini kata orang ini nih. Baru dapat mewujudkan rahmah setelah ada khilafah. Nabi pernah bikin khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan pengganti nabi. Nabi itu bukan khalifah dalam pengertian politisi. Nabi itu al-asal, setelah dia khalifah. Ya, setelah beliau khalifah, kan beliau kuntu awwalan nabiyyin fil khalq, aku nabi pertama. Maka Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu khalifah siapa? Khalifah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam itu khalifah siapa? Kalau secara ilmu yang kita jelasin dulu, ya dalam ilmu tarikh ya, ontologi. Sebelumnya ada jin yang menjadi pemimpin, sebelum jin ada makhluk lagi siapa. Tapi secara ilmu ma'rifat bukan. Oke, nyambung? Panas? Seru? Jadi Nabi ini rahmatan lil alaminnya tidak nunggu bikin kekhalifahan, karena kekhalifahan tidak pernah diwujudkan di masa hidupnya. Beliau bikin daulah lil alamin. Daulah rahmatin atau daulatur rahmah lil, Nabi bikin negara rahmah universal untuk semua alam. Yang dipimpin beliau bukannya manusia, datang ada biawak ke beliau, itu biawak aja datang syahadat ke beliau. Ya, ontak datang ke beliau. Pohon dipanggil beliau datang, kan beliau pemimpin alam semesta. Rahmatan lil alamin. Maka Nabi panggil pohon kurma, datang pohon kurma. Nabi bilang, matahari tahan bentar, Ali lagi sholatnya. Tahan bentar. Bisa begitu. Bulan dibelah kan, walaupun hadisnya diperdebatkan, dibelah bulan. Karena beliaulah bulan sejati, bulan itu cuma imitasi dari nur beliau itu. Maka anta syamsun, engkaulah matahari sejati. Engkaulah rembulan sejati. Itu dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, fa'innal alam ismun lima siwal haq. Alam itu nama kepada selain zatnya Allah. Balil murad irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu haqiqatihi allati hiya haqiqatul haqaiq. Jadi ayat ini bukan ayat mengenai pengutusan beliau sebagai Rasul akhir zaman, tapi Rasul ar-Rasul al-Ashmal al-Akbar al-A'zam. Rasul yang agung yang meliputi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad diutus ke semua alam, bukan hanya alam manusia. Jadi alam jin, alam malaikat, semuanya itu umat Nabi Muhammad SAW. Gimana? Antum baru dengar? Enggak, ini kajian lama ini, cuma antum aja baru dengar. Nabi itu juga diutus ke malaikat. Makanya lebih mulia Nabi atau Jibril? Zahirnya Jibril itu pengantar pesan. Bukan orang yang diamanahkan menyebar pesan. Beda nggak? Beda dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa min haitsu ruhihi alladhi huwa ruhul arwah. Nih perhatikan. Dari sisi ruhnya, ruh beliau itu adalah sumber semua ruh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh Muhammad ya. Ini disebut dengan ruhil arwah. Ruhul arwah. Semua ruh itu bersumber dari ruh beliau. Maka ruh yang pertama ini dihembus. Nah, yang lain-lain ini bolehlah. Kalau antum mau sebut dicipta bolehlah. Boleh-boleh. Ya, kalau ngotot juga mau dicipta. Nih, al-arwahnya yang dicipta. Kalau ruh yang satu itu dihembus, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak akan gunakan istilah yang nggak digunakan Quran. Quran menyebut ruh dihembus, sudah titik. Kita tawakuf di situ. Ya.
tawaqqaf fi alfazil Quran fi qanuni kalamillahi tabaraka wa ta'ala. Fa inna haqiqatahu sallallahu alaihi wasallam hiya rahmah allati wasi'at kulla syai'. Karena hakikatnya Nabi SAW adalah rahmat yang meliputi luasnya kulla syai'. Wa amat hadir rahmah, dan bahkan rahmatnya Nabi itu, rahmat yang ada pada ruhnya, amat merata, merata-rata itu apa? Terjemahan jadulnya merata-rata kalau di kitab bahasa jadul, kitab kuning. Meliputi amatnya. Merata-rata atau meliputi rahmat ini hatta asma'al haq ta'ala min haitsu zuhuri athariha. Bahkan nama-nama Allah, bukan zat Allah ya, itu juga diliputi oleh rahmah. Rahmah itu sifat. Perhatiin ya. Rahmah. Rahmah ini, dari situlah Allah menzohirkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bernamalah dia Rahman. Khusus kekasihnya Rahim. Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya Nabi Muhammad disebut wabil mu'minina ra'ufur, dan terhadap orang beriman sang Nabi itu juga Rauf dan Rahim. Diganti dikit kalimatnya biar gak sama Allah. Kan wabil mu'minina rahman rahim kan gawat. Takut disamain nanti. Maka disebut di situ Raufur. Rahmatnya Nabi juga meliputi ini, kata dia. Ini kan mengerikan ini. Ini maksudnya apa? Maka rahmatnya Nabi ini bukan rahmat yang dicipta, tapi rahmat yang dihembuskan. Ini bukan bab akidah, tolong ya. Ini bab kemakrifatan, bab zauq. Kalau nggak nyampe zauqnya, ya diam aja, tawakuf. Oh enggak, jauh. Ini sudah jauh di bawah ini. Turunan jauh di bawah. Ini perhatiin ya. Nabi sebutannya apa? Ke atas? Ruh al-arwah. Tuh, kata ruh ini punya sifat dia rahmah. Oke? Ini kata beliau, ini bukan akidah saya, ini bukan akidah, ini makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, bukan kalam Ar-Razi. Tapi dari sisi apa? Zuhurnya. Dari sisi manifestasi nama Rahman Rahim. Coba, antum bisa bayangkan gak Rahman Rahim Allah kalau gak ada Nabi Muhammad? Gak bisa. Maka orang mengerti Rahman Rahim itu lewat pengejawantahan Sayyidina Muhammad SAW. Paham? Itu yang dimaksud rahmatnya Nabi Muhammad meliputi nama-nama Allah. Maka beliau bernama dengan namanya Allah, tapi dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Kalau kita ini manggil ya Rahman ya Rahim, gak kebayang baiknya Nabi, kita gak bisa nembus. Gak bisa kemudian meyakini kebaikannya Allah SWT itu. Nah, itu min haitsu zuhur ya. Wa hadhir rahmah hiya awwal syai' fataqa zulmatal adam. Rahmat inilah yang pertama yang terpisah dari kegelapan hal yang disebut tiada. Wa awwal sadir anil haq ta'ala bila wasitah. Rahmat itulah yang pertama kali ya dia muncul, dia terbit dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Wahyal wujud al-mufad ala ayanil mukawanat. Maka wujud dia itulah yang mufad, yang dilimpah ruahkan kepada semua wujud alam semesta. Maka disebutkan dalam riwayat ya, khabar awal ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, meskipun hadisnya diperdebatkan tapi dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Awal yang Allah cipta adalah nur nabi engkau wahai Jabir ya. Walihadil haqiqal Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammadi itu adalah sisi gaib
fisiknya Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu kan fisiknya. Tapi diri beliau yang di dalamnya itu siapa? Itu disebut al-haqiqah al-muham, hakikat Nabi Muhammad. Hakikah Muhammadiyah ini dia bukanlah fisik, bukan empirik, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh panca indera, ya. Dia namanya banyak, ya. Di sini dia sebutkan, ya. Banyak sekali, dan saya pernah menampilkan kitab namanya disebut situ 2000 kurang 5, ya. Ada 2000 nama Nabi SAW kurang 5, berarti 1995. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu namanya di sini, ya. Ya, ini banyak sekali, ya. Ada zat ma'ata'ayun awal qalam ala al-kal awal sidatul muntaha al-qalbu umul kitab. Nah, diurai di sini. Amir Abdul Qadir Al-Hasani mengurai ini dengan kaidah sufiyah al-arifin, bukan kaidah ilmu kalam, bukan kaidah fikih, karena di fikih nggak ada ilmu ini. Bukan dengan kaidah muhaddisin, karena di ilmu hadis nggak ada ini. Maka kalau antum cari di kitab kalam nggak ketemu, di sifat 20 nggak ketemu, ya. Ini bukan ilmu kalam, ini ilmu ma'rifat. Apa kata beliau? Amma wajhu tasmiyatihi bi sidratil muntaha. Nabi itu juga disebut sidrah al-muntaha. Muntaha berarti ujung. Li'annahu wal barzakhiyatul kubra, karena Nabi itulah alam trans kubra yang yantahi ilaiha sayrul kummal. Semua perjalanan rohani mesti melalui beliau. Jadi orang yang bilang langsung ke Allah itu kurang ajrun. Siap-siap ente, ya. Kalau dia langsung begitu berarti dia menghina gurunya. Dia melupakan sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Dan ana wallahi syahid ala anna Allah yuhinuhu ihana. Ya, demi Allah saya sudah nyaksin orang-orang yang begitu. Awalnya Allah naikin dia, lama-lama dijatuhin dia. Kenapa? Yang Allah angkat cuma Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Maka pewaris-pewaris Nabi Muhammad pasti diangkat. Nabi diangkat Allah. Para pewaris Nabi diangkat Allah. Ente jatuhin dia. Ente menghilangkan jasa mereka. Siap-siap ente dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala, dicoret dari daftar kekasih Allah. Jadi kalau punya guru jangan dilupakan. Ya, ma'ikhtilaf al-ahwal, ya, walaupun nanti kita ada perbedaan-perbedaan. Ya. Kali nanti ente dapat thariqat baru lagi kan. Ya, jangan lupa sama Buya Yunal yang sudah mentalkin, memimpin zikir. Jangan lupa yang sudah ngajar kita. Kecuali ada orang, ya, awalnya kita ngaji tapi pas dilihat ilmunya nggak nyampe, ternyata ya udah kita tinggalin, buang semua ilmunya, seperti Imam Muslim membuang semua ilmu Al-Huzali, ya, Az-Zuhli. Ya, seperti Al-Imam Abul Hasan Asy'ari membuang semua ilmu Abu Ali Al-Jubba'i. Boleh, tapi bisyarat ente punya manhaj yang qawim, manhaj yang begitu tangguh. Kalau enggak usah. Gak usah gaya-gayaan juga. Semua ilmu, coba tadi. Nabi, oke, Nabi gak sekolah, oke, coba. Semua disertasi yang ada di UIN, IAIN, itu semua membicarakan ilmu Nabi, bukan? Sampai IT aja urusannya ke Nabi. Ya, semuanya. S3, SPS, semuanya tentang Nabi. Hadis Nabi, tafsir Nabi juga. Akidah Nabi juga. Apalagi? Ente nulis apa waktu ini? Skripsi? Hah? Apaan? Tafsir. Kan ke kitab Nabi juga kan? Yunal nulis apa dulu skripsi? Maqasid ilmunya Nabi juga. Ini Syekh Mursal ini. Hah? Filsafat manusia. Manusia yang paling sempurna siapa? Nabi juga. Ya. Nuklir, itu kimia usahadah Imam Ghazali. Imam Ghazali belakang Nabi juga, ya. Nuklir hakikat, kalau antum kan nuklir empirik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua pengetahuan berhenti pada beliau, baik pengertian ilmu pengetahuan empiris, rasio, tajribah, bahkan pengetahuan spiritual.
Ya, semuanya berhenti pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya nihayatul maratib al-asma'iyah. Kenapa? Sidratul Muntaha itu semua nama-nama orang dari situ. Sebagaimana semua ilmu pengetahuan nama ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi Adam? Ketika aku ittala'tu alam jannah, aku masuk surga, main-main di surga. Nabi Adam masuk surga berapa ribu tahun tuh. Apa kata dia? Aku lihat itu akar-akar pohon, lalu ruas-ruas di daun pepohonan, bahkan urat-uratnya bidadari, semua tulisannya Muhammad dengan aksara yang berbeda. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ini kalau dibuka, ini apa, urat mukanya apa tuh? Susuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma wajhu tasmiyatihi bil qalb. Nabi ini juga disebut qalbul alam. Qalbu alam semesta. Qalbul qulub. Kenapa? Annahu lubabul alam. Ini ditulis ini, al-qalb. Nama Nabi. Tadi apa nama Nabi? Sidratul Muntaha. Ini nama keduanya qalbu atau qalbul alam. Kenapa? Karena beliau lubabul alam. Inti alam semesta ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Wa zubdatul mawjudat aliyah wa adaniha, ya. Intisari alam semesta, baik yang luhur ataupun yang rendah. Wa qalbu syai' khulasatuhu. Qalbu sesuatu adalah ringkasannya. Wa minha annahu sari'ut taqallub kama qala kalamhil basar. Qalbu itu cepat berubah. Nabi ini perubahannya juga cepat. Maka karena Nabi ini qalbul alam, jadi Nabi ini dapat nama lain, syari'. Apa arti syari'? Yang bikin syariat. Yang bikin, paham nggak bikin syariat? Kalau orang lagi ihram, boleh kawin nggak? Nggak boleh. Nabi kawin. Menurut orang yang mengisbat riwayat Nabi Zu'ad dengan Maimunah. Habis itu kata beliau, habis akad saya, balik lagi hukumnya. Tuh, suka-suka Nabi. Kenapa? Hukum syariat itu berlakunya buat umat. Beliau punya hukum sendiri kepada Allah. Maka dalam ilmu usul fikih ada disebut sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk umat, ada sunnah khasah. Ada sunnah yang berlaku pada hukum dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang boleh gugat. Paham antum? Itulah nubuat beliau. Jadi Nabi punya hukum sendiri. Yang kita nggak boleh otak-atik, ente nggak boleh bilang, terus Nabi kabura maqtan dong. Apa arti kabura maqtan? Masa dia menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan? Oh, bukan begitu. Itu bab dakwah. Ini bab syari'. Ya. Dan ini juga berlaku kepada sebagian pewaris-pewarisnya. Makanya pewaris-pewarisnya itu ente kalau lagi datang, ada jam sholat, dia belum sholat. Kelihatan kasat mata. Jangan suuzon. Coba pergi aja ke musola, ke masjid, ketemu dia. Terus mana yang asli tuh, yang sholat itu apa yang duduk itu? Tuh, dia punya hukum sendiri. Dia punya hukum sendiri dia. Hukum khasah. Sunnah khasah dia karena dia seorang wali, pewaris anbiya, kan bukan pewaris rasul. Kalau pewaris rasul dia bikin syariat sendiri, nggak boleh lagi. Dia pewaris nabi. Itu orang lagi mabuk betulan. Kalau mabuk aja nggak wajib sholat. Ya nggak bener itu orang sok-sok hakikat terus bilang sholat nggak wajib gitu. Untuk apa lagi sholat? Itu baru kafir, itu kafir zindik tuh. Tapi kalau orang lagi mabuk bertuhan, itu lebih parah daripada mabuk tua. Makanya Imam Syibli, saya ulang-ulang berkali-kali, sedang mabuk menyebut nama Allah, ditalkin sama orang, bilang, saya lagi sibuk sama dia. Al-mashghul la yusghal. Ente sholatnya nggak khusyuk, terus dijadikan mi'yar sebagai standarisasi untuk menilai kewalian orang, kan nggak pantas itu.
Sholatnya sholat kebut-kebutan lagi ya. Ini dawami sholatnya agak panjang dikit langsung ngeluh, langsung turun ngudut ya kan. Terus ketemu wali, zohir mata kita dia ngelihat gak sholat, terus bilang, oh kayaknya dia wali setan nih. Gitu. Sembarangan ente ya. Nih perhatiin ya, Imam Sya'rani nulis kitab Hadil Hairin, 2 jilid. Apa kata dia? Jiwa berkata-kata disebut hadisun nafs, membicarakan keburukan orang bagi ahlul haqa'iq setara dengan gibah. Makanya busuk tuh dalamnya itu. Perhatiin ya, dalam hati buka camuk bicarain orang ya kan. Kalau duduk tuh jadi juri aja kerjaannya kan. Nah, itulah masalah ahli-ahli ilmu zahir ini, sibuk hatinya mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari keburukan-keburukan orang. Itu dalamnya busuk bangkai itu. Ya, kalau ngelihat orangnya ya bangkai jalan itu. Itulah bahasa kasarnya sampai ke sana itu. Ini bahasa Imam Sya', bukan bahasa Ar-Razi, bahasa Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Ngomongin orang di sini bagi ahli haqa'iq setara dengan gibah. Busuk, kalau gibah ente busuk menyebar kebusukan. Kalau sini busuk di dalam. Tinggal dicek aja, ngomong, Syanu gimana? Tuh langsung tuh keluar tuh busuknya. Gitu ya. Ngomongin orang terus ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Qalbu di sini juga berarti dialah qalbu dairatil wujud wa nuqtatiha ya. Inti alam semesta dan titiknya. Dia juga bernama al-aqal al-awwal. Ada di sini? Li'annahu awwalu man aqala 'anil haq. Karena dialah yang pertama yang berfikir tentang Allah, yang mengenal, memahami Allah. Biqaulihi kun, ya, dengan kalam Allah kun aujaud ta'ala la fi madda wa la fi muddah aliman bizati. Tidak pada materi, tidak pada muddah ya. Muddah ini tempo ya. Aliman bizati, mengerti dengan zatnya. Ilmuhu zatuh la sifatan lahu. Fahuwa tafsil ilmil ijmalil ilahi wa qad warada fi khabar awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Yang pertama Allah cipta adalah al-aqal. Berarti kun pertama Allah. Ini ada berapa ikhtilaf? Ada yang nyebut al-qalam, ada yang nyebut al-aqal, ada yang nyebut an-nur. Namun yang sahih dalam Sunan Tirmizi hasan ya, itu al-qalam. Maka Sayyidina Muhammad ini bernama al-qalam. Ayatnya gimana? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu Nur Muhammad. Ya, nun. Apa nun? Nur Muhammad SAW. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Ada qaf di situ, ada lam di situ, ada mim. Ada alif lam, al-qalam. Itu ada rahasia-rahasia yang dalam ilmu huruf. Jadi nanti kalau ke depan kita sering bicarain hakikat Sayyidina Muhammad, hakikat Sayyidina Muhammad, inilah alasnya. Ya. Ini alasnya. Inilah yang sedang digeluti oleh 2 buya. Ya, Buya Asfi dan Buya Aldo. Jadi kalau mereka jarang di majelis, mohon dimaklumi dulu. Mereka lagi sedang mendalami itu. Saya nggak tahu dia mendalami di mana, nggak tahu saya. Ya, adalah ya. Nama lain beliau apa? Ummul Kitab. Tadi kita sudah bahas ya. Ummul Kitab. Li'anna al-wujud mundarijun fiha indirajal hurufi fid dawat. Karena wujudnya termasuk kepadanya susunan-susunan huruf fid dawat. Dalam dawat. Coba perhatiin tinta. Dulu tinta itu enggak seperti kita sekarang begini. Tinta itu ada di satu tempat. Coba saya ambil. Kan di sini modelnya begitu sekarang kan. Kita pencet tuh yang warna kuning, cet itu tinta. Paham maksudnya? Maka Ummul Kitab itu si dawatnya. Ummul huruf. Maka tinta itu kalau ditumpuk apa itu?
titik, nuqtah. Ya kan? Itulah awal semua huruf. Maka kalau kita mau nulis huruf apapun dimulai dengan langsung titik apa langsung baris? Ya? Langsung belok dia bagaimana? Coba saya tulis dulu. Mau nulis, coba hurufnya ada request nggak, huruf apa? Hah? Hah? Lam, oke, lam, tet. Nah, titik dulu, baru. Apalagi hurufnya? Nun. Tuh, dari titik dulu. Maka titik itu adalah ummul huruf. Sebagaimana Nabi SAW disebut ummul kitab, maka semua Alkitab dari beliau. Jadi semua yang antum tulis hari ini di kampus, dimanapun, itu bersumber dari ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ilmu umum itu kalau dicek-cek ke belakang ketemunya ke sono lagi ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut masdarul wujud, sumber wujud ya. Fal kitab huwal wujud al mutlaq. Maka al-kitab itu disebut juga al-wujud al-mutlaq. Wa hadhil haqiqah kalladhi tulidul kitab minha ya. Tuladul kitab minha. Jadi dari situlah muncul Alkitab. Falaysa al-kitab illa ahad wajhai hadhil haqiqah. Maka kitab ini hanya salah satu wajah dari hakikat Sayyidina Muhammad SAW. Idzil wujud adu wajhaiha wal adam huwal wajhu tsani. Jadi ada wujud, ada adam, dua wajah dia. Falihadza ma qabilat al-ibarah bi syai' li'annahuma fiha wajhun ila wa hiya didduh. Kita nggak usah terjemahin itu karena bikin antum pusing. Aneh terjemahin juga pasti nggak paham. Nama lain beliau Ruhul Kudus. Ruhul, ini nama ini sudah kita imlakan. Ini boleh dipakai untuk salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad as-sidratil muntaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qalbil alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-aqal al-awwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ummul kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ruhul kudus. Apa makna ruhul kudus? Kudus itu al-bari' min kulli naqisatin, yang terbebas dari segala yang kurang. Kita coba lihat teksnya ya. فلأنه روح القدس عن النقائص الكونية فهو روح لا كالأرواح. Kalau salam dari aurat, kalau ini an-naqais alladzi la yalik. Jadi kalau salam dari aib, keburukan, kalau ini dari kekurangan yang enggak pantas. Maka bernamalah beliau Birruhil A'zam. Karena dia ruhnya beda dengan semua ruh kita. Ini punya ruh enggak? Beda kualitas ruhnya antum. Ruh kita ini sudah enggak tahu udah percikan-percikan keberapa ini. Ya. Tapi semuanya harus berpulang kepada Allah. Lewat siapa? Ruhil Arwah. Sebagaimana tubuh kembali ke tanah, maka ruh harus pulang kepada induknya. Induknya adalah, sumbernya adalah ruhul arwah Sayyidina Muhammad SAW. Maka ruh beliau ini bukan ruh kecil, dia ruh agung besar. Idil arwah al-juz'iyah li kulli surati jismiyah wa ruhiyah wa aqliyah wa khayaliyah wa mithaliyah innama hiya fa'idah minhu. Ruh-ruh yang antum punya sekarang itu likulli surah jismiyah, yang punya jasadnya, ruhiyahnya, akalnya, khayalinya, misalinya, itu faidah minhu, adalah hasil limpahan dari ruh Nabi Muhammad. Jadi ruh kita berasal dari siapa? Itulah makna salawat, as-salatu wassalamu alaika ya abati ya abaruh. Bukan abati habaib ini. Nanti kena pasal kita sama Habib Hussein nanti ya. Kita nggak punya nasab itu. Ini bab ruh. Ini bab ruh. Kita bukan lagi ngomongin bab nasab. Jadi ada yang protes sama kita terus bilang nggak boleh ente bilang ya abati ya Rasulullah. Loh, terus kitab ini gimana dong? Ya. Di kitab-kitab Maulid semuanya nyebutin al-ab al-azam, al-ab al-akbar. Ya, berarti mereka-mereka ini menisbatkan dirinya bukan ke bapaknya dong.
Karena salah satu dosa besar itu, jadi dia nggak paham, itu hadis kan beda. Nabi itu mengatakan salah satu dosa besar, orang menisbatkan dirinya, menyebut nasab ayahnya, tapi itu bukan ayahnya, karena gengsi. Itu pengkhianatan kepada ayah, dan merusak nasab. 2. Itu babnya. Kalau bab ini kan nggak masuk, kita bukan lagi ngomongin nasab. Ini bab ma'rifat. Ya. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Ini bukan untuk dipercaya. Ini untuk diketahui. Ya, kan ini nggak masuk rukun iman ya. Terus apalagi nama beliau? Ini yang paling penting nih, Buya Yunal tadi udah baca ini ya. Tasmiyatuhu bihaqiqatil haqa'iq. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai oleh beliau di bab Ummul Kitab, tapi sengaja saya nggak bacain. Di Ummul Kitab ini di baris ketiga, fala yuqalu innaha haq wala khalaq wala ain wala ghair. Kelihatan? Maka Ummul Kitab atau Ruhul Kudus atau Haqiqatul Haqa'iq, dia tidak disebut zat Allah, hak. Juga tidak disebut juga makhluk. Terus apa? Al-ma'lumat salasa. Nih, perhatiin. Di bab Haqiqatul Haqa'iq. Ya, kita langsung loncat aja ke baris keempatnya. Al-ma'lumat salasa. Objek ma'rifat itu 3. Al-haq ta'ala, Allah ta'ala. Wal alam, alam semesta. Baik alamul amr atau alamul khalq. Yang ketiga, ma'lum salis, la yusaf bil wujud wala bil adam. Enggak disebut ada dan tiada. Tuh, bingung kan ente? Kita baru sebut selain makhluk ada manfuh, bingung mereka. Berarti orang ini ikut sesat nih, karena aneh disesatkan waktu itu. Ya, nggak sabar, nggak mau baca kitab pelan-pelan. Ya, bahwa bab ini ada kok ulama yang ngomong, dan itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan diyakini wali kutub bila syak. Ya, mungkin dia punya wali kutub sendiri kali ya, kutub kupret ya. Ma'lum salis la yusafu bil wujud wala bil adam, la bil haq wala bil khalq. Tidak disebut wujud, tidak disebut tiada, tidak disebut dia Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Tidak disebut juga makhluk, karena dia tidak diciptakan dari tanah atau dari anasir yang 4. Tidak disebut hudus baru, tidak disebut juga qadim. La bil wujud wala bil imkan. Wah, ini bahasa mulai ngeri nih. Bukan juga mungkinul wujud, bukan juga wajibul wujud. Nih perhatiin, ini kalimat yang paling mengerikan yang saya baca selama baca kitab ini nih ya. Idza wasafa bihil haq fahuwa haq. Kalau Allah memberi dia sifat hak, maka dia hak. Idza wasafa bihil khalq fahuwa al khalq. Jika makhluk menceritakan dia, maka itu berarti dia sisi kemakhlukannya. Jadi kalau antum yang cerita tentang Nabi Muhammad, maka itu pasti sisi kemakhlukan Nabi. Kalau Allah bercerita tentang Nabi, sisi haknya. Ini mengerikan nih bahasa kitabnya nih ya. Belum mengerikan lagi, masih ada yang lebih ngeri. Wa idza wasafa bil qadim fahuwa qadim. Ini yang paling saya takut nih kitab ini nih. Wa idza wasafa bihil hadis fahuwa hadis. Kalau yang mensifatkan dia adalah zat yang qadim, maka dia ikut dikodimkan. Baru saya paham kenapa Abah Gurus kumpul dulu ngomong Muhammad qadim. Maksudnya ini. Berarti beliau sesat? Enggak. Kita enggak paham literatur beliau. Literaturnya sudah di atas level orang-orang biasa. Ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Oh, berarti ada wujud yang qadim selain Allah. Enggak begitu bro, enggak begitu. Nanti Anda jelasin. Apa yang dimaksud? Idza wasafa bihil qadim fahuwa qadim. Enggak, tetap wujud mutlak itu cuma satu. Allahu ahad, satu aja. Nah, nanti kalau ada masa, kita jelaskanlah itu. Wa idza wasafa bil hadis fahuwa hadis. Jika yang mensifati dia makhluk yang baru, maka dia disebut baru. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, berarti dia tidak qadim, juga tidak hadis. Terus dia siapa? Wallahu a'lam
Nanti ada jawabannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, semoga ini bermanfaat. Kan jadwal saya sekali dong kan? Ya, lo 2 kali. Dasar ente. Hari apa lagi? Terakhir kayak mau kiamat. Ya, insyaallah nanti kita lanjutin ya. Jadi ngaji marifat itu makanan buat ruh. Tapi di ribat kita nyarinya yang ada kitabnya. Karena kita khawatir kalau nggak ada marojeknya, nggak referensinya, nanti kalau teman-teman ini bingung nanti rujuknya gimana? Buya-buyanya lagi kabur ya kan? Menghilang. Tinggal nanti dibuka kitabnya ya. Semoga kajian ini Allah ridhai ya. Mohon maaf jika ada kalam-kalam, itu biasa tadi itu ekspresi-ekspresi aja tuh, gaya-gaya saya aja biar antum nggak ngantuk ya. Maka keluarlah istilah yang aneh-aneh, menantuk, itu gaya-gayaan aja ya. Supaya ilmu ini bisa masuk dengan semua gimmick-gimmick saya ya. Dan saya minta ampun jika gimmick ini ada yang tersinggung, ada yang tersungging, ada yang tersunggung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Allahumma salli ala Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ras Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ras Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ras Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.